mau ngasih tahu tentang skincare ya, tentang skincare. Guys, assalamualaikum, selamat datang di channel aku, Amalia. Di video kali ini aku mau sharing tentang skincare. Oke, sekarang langsung aja ke pembahasannya. Di sini aku mau sharing tentang 5 kesalahan fatal saat memakai skincare. Kira-kira kesalahan ini sering kalian lakukan nggak ya? Pertama, cuci muka terlalu sering. Nah, jadi kalian pernah ngerasa nggak sih kalau kalian tuh pernah memakai skincare, beli produk, dan ternyata muka kita gitu-gitu aja gitu loh? Pernah nggak? Tenang, kalau kalian pernah ngerasa seperti itu, berarti kalian ada temennya. Itu aku. Aku juga pernah guys ngerasain yang sama kayak kalian. Jadi aku tuh pernah ya beli skincare, tapi aku tuh ngerasa wajah aku gitu-gitu aja gitu loh, kayak tetap kusam. Dan pas waktu itu aku tuh lagi jerawatnya banyak banget, dan jerawatnya itu nggak ada perubahan gitu loh, jadi ya tetap segitu-gitu aja, nggak berkurang, malah nambah banyak. Nah, dari waktu itu aku tuh belum tahu nih tentang 5 kesalahan fatal ini, jadi aku mikirnya itu nggak cocok. Nah, mungkin dari teman-teman juga sering ya ngerasa kalau itu memang nggak cocok ya. Bisa jadi skincare itu nggak cocok, tapi bisa juga karena kita memakai skincare-nya itu salah gitu loh. Jadi nggak selamanya skincare yang kita salahkan, tapi harus introspeksi diri juga. Sebenarnya apa sih yang bikin wajah kita itu gitu-gitu aja padahal kita udah pakai skincare atau udah gonta-ganti skincare dan belum nemu yang cocok? Kalian ada temennya guys, aku juga dulu begitu. Ternyata kalau kita terlalu sering mencuci muka itu bikin wajah kita kering guys. Dan kalau kering itu pasti nggak nyaman banget kan. Kenapa bisa kering? Karena wajah kita kehilangan minyak alami pada kulit, sehingga wajah itu lebih banyak memproduksi minyak dan akhirnya timbullah jerawat guys. Jadi kulit kita itu nanti memproduksi minyak lebih banyak lagi karena ngerasa itu kulitnya kering. Nah, kalau memproduksi minyak berlebih, ujung-ujungnya ya jadi jerawat, timbullah jerawat begitu guys. Nah, itulah kesalahan yang pertama. Selanjutnya di kesalahan yang kedua, memilih produk yang tidak sesuai dengan jenis kulit kita. Gimana? Kalian pernah ngelakuin juga? Sama, aku juga guys, aku pernah. Jadi waktu dulu ya masa-masa puber lah, lagi gak jelas banget itu wajah, pokoknya sering banget jerawatan, terus muka kayak kusam banget, terus wajahnya tuh kayak kering, pokoknya kayak kombinasi gitu deh, nggak jelas pokoknya. Nggak jelas ya pokoknya nggak jelas. Nah, di situ aku tuh belum paham tentang skincare, dan dulu kan aku seringnya beli di drugstore ya skincare yang lokal gitu kan. Cuma aku nggak pernah konsultasi gitu sama BA-nya yang di counter kosmetik itu, karena aku mikirnya nanti aku ditawarin banyak banget, nanti aku ini itu udah nggak usah gitu kan. Pokoknya beli aja gitu, nggak konsultasi dulu, nggak apa gitu, beli aja, pokoknya dilihat aja,
oh mungkin ini, padahal kita tuh kayak aku tuh nggak tahu jenis kulitku itu apa, asal beli aja, pokoknya cari aja yang brightening, yang lightening, yang whitening, pokoknya pengen cerah aja gitu, pengen putih aja gitu. Nah disitulah kesalahannya guys. Jadi kita itu harus tahu dulu, minimal kita tahu jenis kulit kita itu apa, atau enggak kita harus konsultasi itu penting banget. Jadi nggak cuma dibeli, misal kita perawatan di klinik gitu kan ya, yang ada dokternya kita bisa konsultasi, sedangkan kita beli skincare nggak di dokter, bukan berarti kita nggak bisa konsultasi. Di situ juga udah disediain beauty konsultannya, atau kalau beli online juga ya pasti penjualnya harus bisa melayani konsultasi begitu. Nah jadi udah ada pandangan ya, kesalahan yang kedua ini gimana gitu, di mana salahnya dan gimana solusinya. Oke, setelah itu lanjut ke kesalahan yang ketiga. Dosis skincare terlalu banyak atau tinggi? Jujur aja deh kalau kalian juga pernah. Kalau nggak pernah ya alhamdulillah ya, syukur ya. Tapi kalau pernah, stop dari sekarang, ataupun kalian sekarang masih ngelakuin, stop dari sekarang. Jangan terlalu berlebihan memakai skincare, jangan juga mencari skincare yang dosisnya tinggi guys, itu bahaya banget, apalagi kalau untuk jangka panjang. Memang ya kalau yang skincare dosis tinggi itu hasilnya cepet banget, pokoknya seminggu aja udah glowing, udah bikin pangling, udah licin, pokoknya lalat nemplok aja udah lewat. Tetapi asal kamu tahu, dan kamu harus tahu, skincare yang dosis tinggi itu gak bagus, gak baik, apalagi untuk jangka panjang ya. Karena biasanya skincare yang dosis tinggi itu pasti mengandung bahan kimia yang berlebihan. Jadi misal nih, kadar kandungan A itu harus berapa persen, kadar kandungan B itu harus berapa persen, tetapi di skincare tersebut dikasihlah kandungan yang berlebihan. Misal si A harusnya 10%, tapi produsennya kasihnya itu 20%, 30%, bahkan lebih tinggi lagi, dengan tujuan biar cepat terlihat hasilnya dan merasakan efeknya itu lebih cepat. Terus si customer itu merasa seneng, merasa bangga, merasa wah aku harus beli lagi nih skincare yang ini, aku cocok banget nih sama ini, dah gitulah ya. Nah itu tuh apa ya namanya ya, kayak wajah glowing di awal tapi rusak kemudian gitu loh guys. Sayangilah kulitmu dari sekarang, jaga anugerah kita dengan baik, dengan yang baik-baik, dengan yang jelas aja gitu loh. Jadi kalau misalnya kita itu beli skincare dosisnya tinggi, dipakai jangka panjang, apa kabar kulit kita loh? Ibarat kulit kita itu bisa teriak, mungkin kulit itu bakal teriak-teriak, tolong hentikan tolong hentikan skincare yang kamu pakai saat ini gitu loh. Karena biasanya kalau skincare yang dosisnya tinggi, lama-kelamaan kulit pasti tipis ya, nanti lama-lama iritasi. Aduh jangan deh ya, mulai sekarang stop. Ayo yang nonton video ini yang masih ngerasa pakai skincare yang dosisnya lumayan tinggi atau bahkan tinggi, please stop dari sekarang guys, demi masa depan kamu. Karena sekarang banyak banget ya kejadian-kejadian yang bagus di awal gitu ya, ujung-ujungnya pada inilah aku hasil memakai krim bikin cepet putih, ujung-ujungnya jerawatnya sewajah, dan ngembaliin sesuatu yang udah rusak itu susah. Ibarat kaca udah pecah, dijadiin satu ya nggak bisa, biarpun bisa balik lagi pun nggak bisa sebagus sebelum rusak gitu ya.
Jadi please, yang belum terlanjur, yang belum mencoba juga jangan ya, yang udah terlanjur please stop, dan yang belum ngelakuin jangan dilakuin ya. Lebih baik kalian pakai skincare yang aman-aman aja. Walaupun memang nggak dibungkiri skincare yang sudah Badan POM halal, pokoknya yang aman itu nggak bisa seinstan krim yang itu. Silahkan diisi sepanjangan. Nah itu, jadi kalau teman-teman mau pakai skincare, cari yang dosisnya sedang-sedang aja. Pokoknya untuk keamanan skincare, teman-teman carilah yang udah Badan POM aja. Yang udah Badan POM, udah jelas legalitasnya. Jadi insya Allah itu kandungannya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dari Badan POM, begitu ya. Jangan asal sembarangan beli kosmetik. Nah, selain dosis yang tinggi, pemakaian skincare terlalu banyak juga nggak bagus ternyata guys. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai skincare-nya itu ya skincare aman gitu kan, ya berbadan POM, ya jelas lah pokoknya. Tetapi teman-teman itu pakainya terlalu banyak, misal kayak tadi facial wash terlalu sering gitu kan. Terus untuk memakai krim siang atau krim malam teman-teman terlalu banyak. Karena apa? Selain boros juga, pemakaian skincare maupun mau banyak atau sedikit itu hasilnya sama aja, gak bakal. Misal teman-teman harusnya pakainya sebiji jagung aja, atau ya pokoknya udah rata aja gitu saja, tapi teman-teman langsung pakaiin yang banyak, kayak pakai sabun colek aja gitu dioles-olesin, itu nggak bikin wajah kita terus jadi cepet ada perubahan. Enggak, ya udah ada ketentuannya. Misal skincare itu akan terlihat hasilnya sekitar 2 minggu, ya udah 2 minggu, nggak bakal teman-teman pakai banyak, pakai swatch langsung dipakai terus seminggu langsung ada hasilnya, ya nggak bakal. Yang ada hasilnya duit kita cepet habis buat beli skincare gitu. Nah kurang lebihnya seperti itu untuk kesalahan yang nomor 3. Jadi pinter-pinterlah memilih skincare ya. Oke, lanjut ke kesalahan yang nomor 4. Mengeksfoliasi kulit secara berlebihan. Wow, pernah nggak kalian ngelakuin ini? Kalau aku jujur nggak pernah ya. Aku tuh nggak seneng eksfoliasi gitu loh. Aku paling nggak suka soal yang scrub, apalagi scrub wajah, karena aku gimana ya, bisa dikatakan aku tuh tipe orang yang malas kalau yang ribet-ribet gitu loh. Aku tuh nggak suka. Apa sih eksfoliasi itu? Eksfoliasi itu jadi mengangkat atau mengikis sel-sel kulit mati yang ada pada wajah kita. Misal nih kayak scrub gitu kan ya. Jadi wajah kita tuh sering di scrub pakai scrub, facial scrub, atau kalau yang bahan-bahan alami itu kayak gula atau garam gitu kan, kopi sama kopi gitu, pakai kopi atau pakai garam atau pakai apa gitu di internet itu kan banyak ya. Nah aku tuh nggak suka karena selain ribet, aku takut gitu loh, takut kesalahan, takutnya kalau kita terlalu keras juga takutnya nanti iritasi gitu kan. Kalau misalkan apa namanya, kita terlalu sering juga nanti kulit kita jadi rusak, bisa juga iritasi gitu loh guys. Jadi kalau soal eksfoliasi ini kan biasanya itu, jadi kalau eksfoliasi itu kan biasanya yang disarankan minimal seminggu sekali, dan maksimalnya ya seminggu 2 atau 3 kali. Jadi nggak boleh setiap hari, nggak boleh berlebihan, karena nanti kulit kita akan tipis, bisa menimbulkan iritasi begitu guys. Jadi kalau misalkan teman-teman kalian semua mau eksfoliasi, ya sebaiknya seminggu sekali aja dulu. Kalau misalkan setelah eksfoliasi itu teman-teman ngerasa baik-baik aja kulitnya, nggak ada iritasi, nggak ada rasa yang bikin wajah kita nggak nyaman, ya teman-teman lanjutin aja, bisa dilakukan lebih sering. Tetapi lebih seringnya ya cuma
2-3 kali aja, jangan setiap hari begitu ya. Nah, jadi kalau misalkan di kesalahan keempat ini, kalau kita sering mengeksfoliasi itu jadi bikin skincare malah awut-awutan. Awut-awutan apa sih maksudnya? Itu malah bikin skincare nggak maksimal begitu teman-teman. Nah, di kesalahan keempat ini, buat teman-teman yang rajin banget mengeksfoliasi kulit, jangan terlalu sering ya, pokoknya minimal seminggu sekali aja dan maksimal 2 atau 3 kali ya. Ambil sedangnya aja deh, tengah-tengahnya aja, seminggu 2 kali gitu. Kalau misalkan wajah kalian gak bermasalah di eksfoliasi, tentunya mengeksfoliasi juga harus dengan hati-hati, jangan gerasa gerusuk, dan pastinya harus dengan teknik yang benar begitu. Nah, itu untuk kesalahan yang keempat. Kita lanjut kesalahan yang kelima. Kombinasikan 2 produk secara tidak tepat. Nah, di sini nih banyak banget ya yang mungkin mereka ngerasa kalau aku pakai skincare ini dikombinasi sama skincare ini kayaknya bagus nih gitu kan. Atau misal banyak banget juga yang tanya, Mbak, aku tuh udah pakai skincare ini, kalau dicampur pakai ini bagus nggak ya gitu kan. Ya, kalau itu sih bisa dikatain beruntungan ya. Jadi kita itu bisa beruntung mengkombinasikan 2 produk itu hasilnya bagus, bisa juga buntungnya kalau misalkan ternyata produksi A itu nggak bisa dikombinasi dengan produksi B yang mengandung kandungan tertentu gitu loh. Jadi kan ada pastinya ya di skincare itu, misal skincare ini nggak bisa dihubungin sama skincare yang mengandung ini, begitu juga sebaliknya. Jadi alangkah baiknya kalau memakai skincare ya udah satu produk aja Maimunah, nggak usah ngeyel-ngeyel, maksudnya pakai kombinasi inilah inilah kebanyakan lah, pakai inilah itulah. Jangan, sayangi aja kulitmu. Kalau misalkan kalian udah merasa cocok sama satu skincare, ya udah pakai aja itu, telaten, sabar, rutin. Jangan ngerasa nggak cocok padahal kalian baru pakai seminggu, baru juga pakai seminggu udah bilang oh nggak cocok, pengennya ganti skincare lagi. Atau misalkan pakai ini nggak cocok atau kurang puas sama hasilnya gitu kan, pengen nih aku kombinasi dengan si produk ini, kayaknya bagus nih, di testingnya bagus banget nih, dan kata mbak yang jual boleh dikombinasi dengan apa aja. Ya nggak apa-apa sih ya, aku sih nggak melarang kalian buat mengkombinasi, cuma kan ini termasuk kesalahan fatal ya. Kalau misalkan beruntung itu cocok, itu bisa dikombinasi, nah kalau enggak ya malah mubazir kan. Mubazirnya skincare itu jadi nggak kepake, dan wajah kita yang tadinya udah baik-baik aja pakai skincare si A dikombinasi sama skincare B, yang ada wajah kita malah hancur kan, sayang. Gimana kalau udah kayak gitu? Kita harus mengulang lagi dari awal, memperbaiki lagi, padahal tadinya kita udah lagi, wajah kita itu udah lagi berproses. Nah, di kesalahan yang kelima ini sebaiknya teman-teman itu nggak usah mengkombinasi skincare apapun dengan produk lain, produk skincare yang lain. Jadi ya lebih baik satu produk aja lah gitu kan ya. Ya kalau tepat nggak apa-apa sih, kalau cocok nggak apa-apa, lanjutkan. Tapi kalau nggak cocok ya stop gitu ya. Nah, itu tadi sharing dari aku tentang 5 kesalahan fatal saat memakai skincare. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, share, and subscribe ke semua sosial media yang kalian punya biar aku lebih semangat lagi bikin video untuk kalian semua.
Cukup segitu aja, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video berikutnya dari aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.